Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada surat Al-Balad. Sedikit mengulang dari awal surat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Ini adalah sumpah. Allah bersumpah atas nama satu kota yang suci. Yang dimaksud balad di sini adalah kota Makkah, kota yang penuh dengan kemuliaan. Wa anta hillum bihadzal balad, dan waktu itu kamu Muhammad lagi ada di kota itu, berada di kota itu. Atau maknanya kota ini di hari itu menjadi halal buat kamu. Wa walidin wa ma walad, dan Allah bersumpah pula walid, ayah, wa ma walad, dan anaknya. Banyak dari para ahli tafsir memaknai ayah di sini adalah Adam. Wa ma walad berarti anak keturunan Adam. Kemudian Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia fi kabad. Penafsiran pertama, fi kabad di sini adalah penuh dengan kesusahan, kesulitan. Seperti pada ayat hamalathu ummuhu wahnan, terus ala wahnin. Apa maknanya? Apa wahnan itu? Lemah, susah, capek. Ibunya mengandung dengan penuh susah payah. Ala wahnin, di atas kelemahan. Udah susah, capek, lemah lagi, penuh dengan kesusahan. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Di ayat yang lain sama. Ibunya mengandung dengan kurha, dengan penuh susah payah. Dan melahirkannya pun susah payah. Nyawa taruhan kata orang. Kemudian ketika lahir, dia pun susah payah menghadapi kehidupan ini. Wafat lebih susah lagi. Di alam kubur lebih susah daripada hidup di dunia. Di akhirat lebih lagi susahnya, Pak. Ya. Kata Imam As-Sa'di, untuk itu manusia berkewajiban untuk mencari sesuatu yang bisa meringankan kesulitan ini. Apa itu? Tauhid dan ketaatan kepada Allah. Makna yang kedua, laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya sama dengan surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maknanya sama. Dan juga pada ayat wa nafsin wa ma sawaha. Artinya sama. Ya. Kita sampai di sini. Kita lanjutkan pada ayat yang kelima. Ya. Di ayat yang kelima di sini Allah berfirman, ayahsabu an la yaqdira alaihi ahada. Ya. Kembali ke atasnya sebelum memaknai ini. Sebagian para ahli tafsir mengatakan ayat yang keempat ini, sebagian mengatakan
ini arahnya buat orang kafir. Ya, orang kafir hidupnya penuh dengan susah, hidupnya stres Pak mereka. Ya, orang kafir susah, stres. Adapun orang beriman tidak. Kenapa? Iman dia yang menjadikan hidupnya dia bahagia. Jalan yang dilalui sama, jalur yang dilalui sama, semuanya sama-sama berasal dari seorang ibu. Semuanya dikandung dengan susah, dilahirkan dari seorang ibu, hidup di dunia sama-sama hidup di dunia. Tapi yang membedakan adalah beriman. Iman ini yang menjadikan nyaman. Perempuan yang tak beriman, dia mengandung setiap hari ngamuk ngomel. Tapi kalau dia beriman, dia menikmati kandungan dia. Begitulah seterusnya. Iman yang menjadikan semuanya itu bahagia. Ya. Banyak ayat yang mengatakan demikian. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan seterusnya. Yang maknanya orang yang beriman, beramal saleh, dia akan bahagia. Ya, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat, dan seterusnya. Mereka yang berada dalam kebahagiaan diliputi dengan kesenangan, kebahagiaan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Seperti yang kita jabarkan yang lalu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan seterusnya ayat-ayat yang banyak bahwa orang beriman akan bahagia. Hadis Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan semua urusan orang beriman. Kenapa? Semua urusan dia menjadi baik. Ada musibah, baik dia. Dapat nikmat, baik. Apapun dia akan selalu baik. Apa yang menjadikan baik? Al-mu'min, iman. Ya. Lalu pada ayat ini yang kelima Allah mengatakan, ayahsabu, apakah dia mengira. Siapa dia ini? Orang yang tidak beriman. Ini orang yang tidak beriman. Paling enak diganti warna merah ini, kelihatan. Nah, ini orang tidak beriman. Ayahsabu, apakah dia orang yang tidak beriman itu mengira alla yaqdira alaihi ahad. Ini kalau bahasa Indonesia nerjemahnya dibalik. Apakah dia orang yang tidak beriman itu mengira ahad? Nah, dari sini nerjemahinnya. Ahad ini tidak ada seorang pun alla yaqdira alaihi. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan makna alla yaqdira alaihi seperti beliau menukil dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan ay ya'khudhu malah, apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengambil harta dia? Saya ulangi ya. Apakah dia, orang yang tidak beriman itu, mengira bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa mengambil harta dia dari dirinya? Sebagian para ulama lain mengatakan seperti komentar Al-Imam As-Suddi mengatakan Ibnu Adam
Maaf, sebagian ulama lain mengatakan seperti Imam Qatadah, Ibnu Adam yadhunnu alla yas'ala an hadzal mal. Anak Adam yang tidak beriman, dia mengira bahwa tidak akan ada seorang pun yang bertanya tentang harta dia. Pertanyaan apa? Min aina iktasaba wa aina anfaq. Dari mana kamu dapat duit dan kemana kamu belanjakan uangmu. Ini. Dia mengira tidak ada yang nanya. Pertanyaan apa? Dari mana? Terus pertanyaan kedua apa? Ke mana? Dari mana tuh uang? Terus kemana kamu belanjakan? Dia mengira itu. Artinya apa? Artinya satu, ketika dia tidak memiliki iman, maka dia menganggap harta dia itulah satu-satunya yang bisa menjadikan dia bahagia. Kemudian ketika dia tidak beriman, dia menganggap harta dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia. 3, harta dia yang dia anggap bisa menjadikan dia berada di surga. Ini anggapan mereka. Dan ini akhirnya menjadi pola berpikir masyarakat modern. Terus larinya kemana? Larinya bahwa semua orientasi masyarakat modern sekarang larinya kemana? Fulus. Larinya ke situ karena menganggapnya itu sudah. Kemudian akibat dari ini dia pun tutup mata ketika mencari uang. Dia tidak memperdulikan lagi dan dia tidak tahu lagi mana yang haram dan mana yang halal. Tutup mata dia sudah. Buta matanya sudah. Yang penting saya dapat fulus. Dan terkadang dia tahu bahwa ini haram, tapi masa bodoh. Dia masa bodoh, dia tahu ini haram. Masa bodoh dia. Teman-teman kita yang kerja di bank, dia ngaji, dia tahu itu haram, tapi kenapa Anda masih duduk di situ? Hah? Kenapa? Kenapa Mas? Saya bilang. Hah? Saya ngomong begini terang-terangan kemarin di gedung HSBC. Kalian semua ngapain duduk di sini? Yang masuk ke perutmu itu haram, saya bilang. Di gedung HSBC, Pak. Nunduk semuanya. Haram, jangan pura-pura budek kopengmu ya, saya bilang. Ini haram. Ini bubar sebentar lagi, ini bank HSBC. Keluar semua kalian, mau apa kamu? Nah ini kadang, itu Pak orientasi. Nanti kalau saya keluar dari sini kerja di mana? Dia nganggep dia nggak bakal ditanya apa sama Allah. La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kaki anak Adam tidak akan melangkah di akhirat kelak sebelum dia ditanya tentang 4. Salah satunya apa? Hartanya. Dari mana kamu peroleh? Dan kemana kamu belanjakan tuh uang? Dari jalan yang halal? Oke, dari jalan halal. Kemana kamu belanjakan? Hanya di ayat ini menjelaskan inilah yang ada di otak orang yang tidak beriman. Saya mengatakan orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena perasaan ini ada pula di hati orang Islam. Ya. Orang Islam zaman sekarang
lupa, dia nganggep nggak bakal ditanya. La tus'alunna yauma idzin anin naim. Apa artinya? Sungguh dan pasti kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini. Di Ibnu Katsir disebutkan kisah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab lagi makan pagi sarapan, dijamu oleh seorang sahabat Ansar. Dia menyembelihkan kambing untuk mereka bertiga yang sebelumnya dikasih sajian susu kambing. Setelah minum susu, setelah makan, Rasulullah bilang apa? La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kelak besok Allah pertanyakan makanan yang kamu makan ini ya. Rp1 yang kita peroleh ditanya Pak. Yang kita makan ditanya nanti oleh Allah. Dari mana ini uang? Buat apa? Kemudian dia orang yang tidak beriman itu menjawab. Yaqulu, dia yang menganggap ini tadi yang di atas tadi. Yaqulu, dia mengatakan ahlaktu. Ahlaktu ini artinya saya infakkan. Ini artinya infak, Pak. Malan, harta, lubada, banyak. Dia mengatakan saya sudah infakkan hartaku dalam jumlah yang sangat besar. Maksudnya apa ini? Pembelaan. Pembelaan. Artinya apa? Saya orang baik Pak. Insya Allah nggak ditanya. Saya sudah banyak sedekah Pak. Udah ya Allah nggak nanya. Saya sudah banyak sedekah. Tapi lihat bahasa Al-Quran. Allah tidak pakai bahasa infak, tidak. Allah pakai bahasa ahlaktu. Apa ahlaktu itu? Halak, halak itu artinya kebinasaan, kehancuran. Arti aslinya ahlaktu ini apa? Aku hancurkan hartaku. Aku hancurkan hartaku. Aku buang hartaku. Tapi yang dimaksud di sini adalah infak. Maksudnya apa? Secara zahir di mata memang dia berinfak. Tapi sebetulnya infak yang dia lakukan itu hanya menghambur-hamburkan uang aja. Ahlak tuh, saya buang-buang hartaku tanpa faedah, nggak ada untung. Walaupun dia membahasakan dengan bahasa infak. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa infak, sedekah yang dilakukan oleh mereka yang tidak beriman, itu bukanlah infak. Tapi itu adalah membuang harta dia tanpa manfaat. Saya teringat hadis Abu Hurairah yang ada di Sahih Muslim itu, ketika Rasulullah SAW mengatakan, awalun nasi yuqda yaumal qiyamah, manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah. Di situ disebutkan ada 3 orang. Yang terakhir disebutkan siapa? Seorang dipanggil oleh Allah, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, lalu dia mengakui nikmat itu. Kemudian Allah bertanya kepada dia, madza amilta biha? Apa yang kamu lakukan atas nikmat yang aku berikan kepada kamu? Nikmat rezeki, nikmat uang, materi saya kasih kepada kamu. Kamu buat apa? Dia jawab, ma taraktu min sabilin illa wa anfaqtu fik.
tidak ada satu jalan pun melainkan aku belanjakan hartaku karena engkau ya Allah. Allah jawab apa? Kadzabt, bohong kamu. Kamu cuma menghambur-hamburkan uang saja. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi finnar. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret dia dan dilempar ke dalam neraka jahanam, kepalanya duluan. Kok bisa? Ya, infaknya bukan karena Allah. Bisa jadi infaknya satu hanya karena faktor duniawi, cari pujian. Dua, kayak orang mancing, Mbak. Kailnya lobster, ingin mendapat keuntungan yang lebih besar. Tiga, dia belanjakan hartanya untuk memuaskan hawa nafsu saja. Ahlak tuh, lihat bahasa Al-Quran. Ya, dia sebetulnya hanya buang-buang uang saja. Buang-buang uang saja. Jadi manusia diciptakan oleh Allah. Memang hidup ini penuh dengan susah. Untuk itu banyak orang ingin menutupi kesulitan dan kesusahan hidup ini dengan cara apa? Dengan cara materi, Pak. Dia menganggap kesulitan dia akan hilang kalau dia memiliki materi. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu Allah mengatakan, kemudian Allah mengatakan, ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsab, dia, kembali lagi ke dia. Ya. Tidakkah dia itu mengira, an lam yarahu ahad? Maaf, apakah dia mengira? Ya. Apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Maksudnya apa? Apakah dia mengira bahwa Allah tidak melihat dia? Apakah dia mengira Allah nggak tahu? Ini menetapkan bahwa Allah khabir, maha mengetahui sekecil apapun. Allah maha alim, maha mengetahui atas semua yang kita lakukan. Ma yalfidhu min qawlin illa waladaihi raqibun atid. Allah maha tahu. Kamu belanjakan kemana duitmu, Allah maha tahu. Apapun yang diperbuat, Allah maha tahu. Jadi ayat ini secara tidak langsung menjelaskan, menyebutkan keagungan Allah. Allah maha mengetahui apapun yang ada di alam semesta. Siapa dia yang beriman? Ketika ini hilang pada dirinya, maka manusia cenderung berbuat semaunya sendiri. Coba lihat contoh kasus dalam sejarah. Abu Sufyan membelanjakan uangnya begitu besar. Untuk perang Uhud itu begitu besar dia belanjakan. Abu Jahal begitu besar dia membelanjakan uangnya. Hindun membelanjakan uangnya begitu besar untuk perang Uhud. Kenapa? Demi balas dendam. Ya. Demi membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibelanjakan habis-habisan sama dia. Luar biasa dia belanjakan. Tapi apa? Kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Seperti fata morgana, dia anggap di situ ada air, ketika dia datengin dia tidak dapat apa-apa. Utsman bin Affan juga membelanjakan hartanya begitu besar. Tapi
Beda jauh di antara keduanya. Fama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tidaklah ada satu orang yang akan mendapatkan sebuah kenikmatan kecuali ketika dia melakukan itu dia mengharapkan wajah Allah. Hasilnya fala saufa yarda. Hasilnya Allah akan ridha sama dia. Inilah keberkahan. Beda antara dua ini. Mereka membelanjakan, sama-sama membelanjakan. Ini di jalan Allah dan ini di jalan syahwat. Dia menganggap Allah nggak tahu. Yang satu yakin bahwa Allah Maha tahu. Yang satu yakin bahwasannya apa yang di sisi Allah jauh lebih mulia daripada harta saya. Yang lain membelanjakan hartanya untuk apa? Untuk ego, untuk kepuasan, untuk dendam, dan seterusnya, untuk faktor-faktor duniawi yang lainnya. Dia nganggap Allah nggak tahu. Allah hancurkan semuanya. Karena beda niat, Pak. Iman yang menentukan. Kemudian Allah mengingatkan kembali orang-orang yang seperti itu. Dengan apa? Menyebutkan kenikmatan-kenikmatannya. Alam naj'al, tidakkah kami, kata Allah, kami berikan kepada dia ainain, kedua mata. Untuk apa? Agar kamu bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Lihat, tidakkah kami telah memberikan kepada kamu, kata Allah, kedua mata. Untuk apa? Yubsiru bihima, agar kamu bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Tapi ada sebagian orang yang terlahir buta. Disebutkan dalam hadis, jika seseorang aku uji dengan kedua matanya, yang buta, lalu dia fasabara wahtasab, lalu dia sabar dan mengharap pahala di sisi Allah, saya ganti kedua matanya itu dengan surga. Diganti sama Allah dengan surga. Kalau dia sabar dan mengharap pahala di sisi Allah. Walisanan, dan aku pun kasih dia lisan, mulut. Untuk apa? Berbicara, berzikir, tutur kata yang baik. Wasyafatain, mulutlah ini, lidah, dan kedua bibir. Untuk apa? Untuk ibadah ini. Semua ini Allah berikan kepada kita untuk beribadah, bukan untuk maksiat, Pak. Makanya Allah itu maha bijaksana. Allah maha adil. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Allah menciptakan kita untuk ibadah, bukan yang lain. Wahadainahu an-najdain. Apa maksud hadainahu? Kami berikan hidayah kepadanya. Maksudnya di sini adalah dijelaskan, Pak. Dijelaskan. Kami telah menjelaskan kepada kalian. Apa itu an-najdain? An-najdain ini apa? Kebenaran dan keburukan. Allah jelaskan kepada kita mana yang buruk dan mana yang baik. Udah dijelaskan semua oleh Allah. Ya kan? Laqad taraktukum bayda'a naqiyya. Saya tinggalkan kepada kalian bayda', putih, naqiyah, bersih, suci sudah.
Saya tinggalkan kepada kalian amrain, dua hal. Kalau kamu berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dijelaskan di situ mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Allah jelaskan kepada kita bagaimana caranya. Bagaimana caranya Allah menjelaskan? Caranya adalah laqad ba'atsa fikum rasulan yatlu 'alaikum ayatihi. Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Tugasnya apa? Satu, yatlu 'alaikum ayatihi, membacakan kepada kalian isi Al-Qur'an. Wa yuzakkikum, lalu Rasul ini membersihkan jiwa kalian. Jadi baca Quran itu hatinya bisa bersih, Pak. Iya kan? Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Rasul ini mengajarkan kepada kalian isi Al-Quran yang dibaca tadi dan mengajarkan kepada kalian petunjuk yang dibawa oleh Rasul ini, yaitu sunnah. Inilah cara Allah menjelaskan kepada kita. Diturunkan seorang Rasul. Yang kedua, diturunkan Al-Quran. Yang ketiga, dijelaskan oleh Rasul ini isi Al-Quran itu. Dakwah, inilah tugas Rasul. Ala hal ballaghat, ketika Rasul akhir hayat beliau sebelum wafat, selalu beliau menyampaikan, ala hal ballaghat, tidakkah aku sudah menyampaikan tugasku? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya Rasulullah, engkau sudah selesai tugasmu. Allahumma syhad, ya Allah persaksikan bahwa aku sudah menyampaikan semua tugas-tugasku sebagai seorang nabi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah al-yauma akmaltu lakum, Islam sempurna. Apa maksud Islam sempurna? Ibnu Katsir mengatakan sempurna sudah, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi, Mas. Berarti Imam Malik mengatakan, man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang berbuat satu bid'ah saja, maka dia telah mengatakan Muhammad mengkhianati misi kenabiannya. Lihat urutannya, Pak. Kok bisa? Ya, secara tidak langsung dia mengatakan ada sesuatu ajaran yang tersembunyi. Dulu memang tidak ada zaman Nabi. Memang gak ada, Pak, di zaman Rasulullah. Tapi ini baik. Berarti Nabi gak nyampein ya. Sahabat gak mengamalkan dulu ya. Berarti pula dia mengklaim ada ajaran Islam yang diumpetin oleh Rasulullah SAW. Terserah Anda mau bilang bid'ah dolala, ada lagi bid'ah hasanah. Intinya bid'ah apa, Mas? Tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada zaman sahabat. Ya sudah. Kalau tidak ada, kenapa kamu bikin? Allah sudah jelaskan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Sudah komplit, Pak. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, haram itu udah jelas, Pak. Semua kaidahnya ada di dalam syariat Islam. Sudah dibuat kaidahnya oleh para ulama. Sudah disusun oleh para ulama kaedahnya dari Quran dan hadis. Tinggal kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis. Jelas Islam semua sudah.
Apa yang tidak ada di dalam syariat Islam, berarti kita tidak perlu mengerjakannya. Yang berkaitan dengan ibadah. Lihat, luar biasa ayat ini. Wahadainahu an-najdain. Lihat, kami sudah jelaskan kepada kalian mana yang baik, mana ketaatan, mana maksiat, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Jangan nyari-nyari, sudah. Oh, saya belum tahu tapi belajar. Ini syubhat, Pak. Syubhat itu apa? Syubhat apa? Ya. Syubhat itu di kacamatanya ulama, bukan kacamata kamu. Sudah, bukan ranahmu. Ranah kita apa? Cuman satu dari dua. Kalau ndak haram ya. Tapi saya nggak tahu, nanya. Selesai. Jangan dikarang hukum. Bid'ah tidak ada dari zaman Nabi. Tinggalkan sudah. Yang sunnah masih banyak yang belum kita kerjakan. Wahadainahu an-najdain. Jadi intinya apa? Intinya semua yang disebutkan di atas itu adalah contoh sifat-sifat orang-orang yang tak ada iman. Itu jalan keburukan. Lawannya itu adalah kebaikan. Mau milih yang mana? Milihlah yang ini. Falaqtahamal aqabah. Iktaham itu artinya memasuki. Aqabah ini diartikan kesulitan atau jalan. Tidakkah kamu bisa melewati jalanan yang penuh dengan kesulitan ini? Ya. Di Ibnu Katsir disebutkan beberapa komentar, tidakkah kalian melewati jalan yang sulit ini? Dengan apa? Dengan ketaatan. Gitu. Di sini ada komentar banyak sekali dari kalangan para ulama yang mengatakan aqabah ini apa? Ada yang bilang riwayat dari Abdullah bin Umar. Tahu aqabah? Abdullah bin Umar bilang aqabah ini gunung yang ada di neraka jahanam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dan para ahli tafsir yang lain bahwa ada satu pendapat pandangan dari Abdullah bin Umar bin Khattab bahwa Aqabah ini gunung yang ada di neraka jahanam. Atau ada yang mengatakan lagi ini apa? Ini jalan neraka jahanam. Falaqtahamal aqabah, bisa kamu melewatinya? Bisa melewati neraka jahanam. Falaqtahamal aqabah. Kalian ingin tahu bagaimana caranya? Wama adraka mal aqabah. Apakah berita tentang aqabah ini sudah kalian tahu? Apa ini aqabah? Kalau kalian ingin selamat dari neraka jahanam, maka lakukanlah ini. Satu, fakku raqabah. Ini yang pertama. Bebaskan budak. Ini tidak ada zaman sekarang. Kita lewatin. Yang kedua, au id'amun fi yaumin dhi masghaba. Intinya id'am ini apa? Sedekah, Pak. Ngasih makan fi yaumin, di hari dhi masghaba. Masghaba ini apa? Saghab. Saghab ini artinya kelaparan. Kamu kasih makan di hari di mana manusia lagi susah nyari makanan. Kamu kasih makan ketika
mereka nggak punya uang untuk beli makanan. Lihat kisah Utsman bin Affan ketika menafkahkan 1000 ekor onta beserta sembako isinya. Kapan itu? Yaumul Maja'ah. Hari itu hari kelaparan. Susah untuk cari makanan. Utsman datang dengan sembakonya 1000 ekor onta. Para pedagang siap memberikan untung 3 kali lipat. Utsman menolaknya. Kata Utsman, apa? Ada yang mau ngasih untung saya 10 kali lipat. Siapa Utsman? 700 kali lipat pun dikasih saya. Siapa? Allah. Demi Allah saya sedekahkan semuanya. Hari kelaparan itu. Subhanallah. Ya, inilah sahabat. Disedekahkan mereka. It'am fi yaumin dzi masghaba, kelaparan mereka. Dicukupi kebutuhannya. Luar biasa. Yatiman dza maqraba, atau kamu kasih makan anak yatim dza maqraba, yang ada hubungan kekerabatan sama kamu. Yang lainnya, ya, cuman ini lebih utama. Dza maqrabah maksudnya yang punya qorobah, kekerabatan. Kasih makan, hidupi. Bukan katanya megang kepala anak yatim itu pahala. 1 helai dari rambut anak yatim bisa memberikan kemudahan rezeki kita. Mas, kamu gosok-gosok kepalanya emang kenyang tuh perut. Gak mikir ya. Terus kamu gosok-gosok tuh anak terus bisa pinter otaknya gitu ya. Nggak bisa pinter, Mas. Yang pinter kamu sekolahin, kamu bayarin, itu pinter itu namanya. Kamu kasih makan dia pinter terus. Digosok-gosok, iya, itu bagian menunjukkan kasih sayang. Kapan? Kalau kita nggak punya duit. Yes, terus bisanya cuma gosok, ya kita gosok deh Pak. Tapi kalau Anda punya duit gosok-gosok doang, ya bakhil namanya Pak. Pelit kamu namanya. Au miskinan dza matraba. Miskin, matraba ini apa artinya? Matraba ini turab. Turab itu apa? Debu. Orang miskin yang sampai bersentuhan dengan debu. Maksudnya apa? Udah miskin sekali. Sangat miskin dia. Ini santunin ini mereka ini, orang-orang ini bantuin. Kalau kita ingin melewati neraka jahanam. Ya. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan hari akhir. Fadzalika alladhi yadu'ul. Tuh sama kan? Enggak mau. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tuh yatiman dza matraba. Ini sedekah, ini artinya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Orang yang melakukan di atas tadi itu apa? Menyantuni masyarakat yang lagi kelaparan, menyantuni fakir miskin, anak yatim. Yang melakukan itu adalah orang yang punya iman, Mas. Dan orang itu selalu bersabar. Sabar ketika beribadah, sabar bersedekah, semua penuh kesabaran. Wa tawasau bil marhamah, ngajak orang lain untuk memiliki kasih sayang. Ayo patungan yuk ngumpulin duit, nyantunin mereka. Ngajak orang, ayo Mas, patungan yuk kita santunin mereka yang nggak bisa sekolah, kita sekolahin. Ngajak orang, dasarnya apa? Iman. Ulaika ashabul
inilah orang-orang yang dapat catatannya dengan tangan kanan. Penghuni surga ini. Iman, dasarnya apa? Iman. Lah kalau yang tadi membuang hartanya bukan iman dasarnya. Tapi ini iman. Ini sedikit penjelasan kita dari surat Al-Balad. Nah, kita lanjutkan setelah salat Isya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'd. Kesimpulan dari ayat-ayat di atas, kalau kita cermati, ayat-ayat itu sebetulnya mengarah kepada satu kesimpulan besar. Ya. Apa itu? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ya. Pada hadis nomor 299 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Mishkatul Masabih. Hadis ini dari sahabat Amr bin As. Beliau mengatakan, ba'atha ilayya Nabi SAW. Rasulullah SAW hendak mengutusku. Fa'amarani an akhudha alayya thiyabi wa silahi. Lalu Rasulullah SAW meminta kepadaku untuk membawa, agar aku membawa pakaian-pakaianku dan membawa persenjataanku. Artinya cukup lama dan ini perang. Tsumma atiyahu fafa'alt. Setelah aku pulang mengambil baju semuanya, lalu aku pun kembali datang menemui Rasulullah SAW. Ketika aku datang, Rasulullah SAW lagi berwudu. Setelah selesai berwudu, fasa'ada ilayyal basar. Rasulullah mengangkat pandangannya melihatku. Artinya ngelihat dari atas sampai ke bawah. Ngelihat dari atas sampai bawah. Tsumma ta'ta' dari atas ke bawah. Kemudian beliau mengatakan, ya Amr, wahai Amr bin As, inni uridu an ab'athaka ala jaish. Saya ingin mengutusmu membawa satu pasukan perang. Fayughnimuka Allah. Kelak kamu akan mendapatkan ghanimah. Allah akan memberikan kamu ghanimah, rampasan perang. Arghabu laka raghba minal mali salihah. Nanti saya akan bagi kamu dari rampasan perang itu. Dan ini harta yang halal loh. Artinya apa ini? Motivasi. Ya. Diutus peperangan, nanti pulang kamu dapat rampasan perang. Qultu, aku pun mengatakan, lihat komentar Amr bin As. Inni lam uslim raghbatan fil mal. Wahai Rasulullah, aku ini masuk Islam bukan cari uang. Ya Allah, lihat Pak. Wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan cari uang. Innama aslamtu raghbatan fil Islam. Aku masuk Islam memang untuk Islam. Untuk patuh dan taat kepada Allah. Fa'akuna ma'a Rasulillah, dan aku berharap kelak aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Pak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya Amr, wahai Amr, ni'mal malu salih lil mar'i salih. Wahai Amr, harta yang halal memang berada di tangan orang yang soleh kayak kamu. Ini kisah Amr bin As baru masuk Islam tahun 8 Hijriah. Jadi beliau baru masuk Islam, langsung diutus untuk memimpin satu pasukan perang. Jadi kesimpulannya apa? Kalimat terakhir dari sabda Rasulullah. Ni'mal malu salih lil mar'i
saleh. Sebaik-baik harta yang halal di tangan orang yang saleh. Lihat, fasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ini Pak, azab itu akan dijauhkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Di mana dia membelanjakan hartanya agar jiwanya suci dari dosa. Dia membelanjakan harta karena Allah. Kembali ke kita Pak, kita sedekah tujuannya apa? Biar bisnisnya lancar, biar dilipat gandakan sama Allah. Jadi tujuan kita bersedekah umpama kembali ke mana? Dunia. Nanti biar usaha saya lancar, rajin sedekah nyantunin yatim biar apa? Biar pekerjaan saya lancar. Larinya ke dunia, dunia juga. Jadi sebaik-baik amalan adalah apa? Yatazakka, membersihkan jiwa kita. Yang kedua apa? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya, kemudian kita lanjutkan sedikit terakhir dari ayat ini, walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kufur bi ayatina, kufur dengan ayat-ayat kita. Maksudnya kufur dengan ayat kita ini apa ini? Tidak percaya dengan Al-Quran, ingkar sama Al-Quran, baik keseluruhan maupun sebagian saja. Sebagian ini mana? Sebagian Quran atau satu ayat aja di Al-Quran dia nggak percaya. Dia bisa kufur, keluar dari Islam. Satu ayat aja dia nggak percaya dengan Al-Quran, berarti dia keluar dari Islam. Berapa banyak di masyarakat kita orang yang nggak percaya dengan Quran, baik satu ayat maupun separuh Quran nggak percaya dia. Ya kan? Jilbab, dia nggak percaya dengan ayat jilbab. Loh itu Quran jilbab itu buat istrinya Nabi, itu khusus buat istri Nabi. Kalau kita tidak. Dan seterusnya. Hum ashabul mas'amah. Mereka adalah orang-orang yang golongan kiri, menerima catatannya dengan tangan kiri. Di mana tempatnya? Alaihim narun muqsadah. Mereka akan mendapatkan balasannya apa? Nar. Muqsadah apa muqsadah? Tertutup dari semua sisi. Tidak akan bisa keluar. Keluar tidak bisa, diringankan tidak, mati tidak, hidup tidak. Inilah di neraka. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari azab neraka. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di tafsir surat Al-Balad. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Itu bagaimana? Saya gini kan, silaturahim itu di dalam hadisnya disebutkan untuk memperpanjang umur. Kembali lagi ke masalah dunia. Tadi itu bagaimana cara kita menempatkan amal itu bukan untuk mendapatkan dunia, tapi dalam dalil disebutkan ada konsekuensi mendapatkan dunia itu bagaimana? Ya, di hadis disebutkan silaturahim menambah umur, melapangkan rezeki.
Para ulama memaknai, ada dua pandangan dari para ahli hadis. Yang pertama mengatakan memanjangkan umur itu apa? Ada yang mengatakan memang umurnya dipanjangkan secara hakiki. Tapi ini hanya Allah yang tahu. Makna yang kedua, tidak. Umur itu tidak akan dipanjangkan. Umur itu sudah dicatat oleh Allah. Batasnya sudah ditentukan sebelum manusia lahir. Lalu yang dimaksud panjang umur di sini apa? Manfaat dan keberkahan. Jadi manfaat umur dia penuh dengan manfaat. Seakan-akan umurnya itu panjang. Lihatlah para ulama. Imam Al-Bukhari wafat usia berapa? Kalau nggak salah 52-an tahun beliau wafat. Tapi lihat beliau 52 tahun beliau wafat. Tapi sepertinya umur Imam Bukhari itu nggak segitu, ya kan? Hasil karya beliau. Lebih dari itu Imam Nawawi wafat usia berapa? 45 apa 46? Lihat karya Imam Nawawi. Kapan nulisnya? Belum lagi mereka jihad melawan pasukan Mongol. Kapan nulisnya imam para ulama? Kitabnya ukuran meter semua. Begitulah para ulama. Jadi dipanjangkan berkah umurnya untuk ketaatan kepada Allah. Ini yang dimaksud dan ini yang lebih dikuatkan oleh para ulama. Yang dimaksud panjang umur itu adalah keberkahan umurnya untuk Islam, untuk umat Islam, untuk dakwah. Ini. Kemudian rezeki. Ini semua adalah rezeki itu macam-macam, Pak. Rezeki, pengertian rezeki, para ulama mengartikan rezeki itu banyak. Tapi kalau kita mindset kita kalau sudah ngomong rezeki itu apa? Fulus. Allah lapangkan rezekimu. Rezeki itu apa? Banyak rezeki itu, Pak. Iman itu rezeki. Amal saleh itu rezeki. Semua apa yang kita rasakan di dunia ini rezeki. Dan rezeki yang paling besar adalah iman, Islam, iman, amal saleh. Ini rezeki yang paling baik. Kita berteman, teman kita baik, itu rezeki yang paling baik, Pak. Dapat teman baik aja sudah rezeki, sudah. Nemu teman baik itu sudah rezeki. Belum lagi manfaat, dia ngajak kita sholat, ngajak kita berbuat baik, mendorong kita untuk melakukan amal saleh. Semua ini rezeki, Pak. Ya kan? Waktu makan dibayarin gratis, kan rezeki kan ya. Yang lain. Tidak ada? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak pertanyaannya. Disebutkan di surat Al-Haqqah. Ya. Coba koreksi kalau saya salah. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang ini yang lebih
lebih jelas penjabarannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Orang yang mendapatkan laporan dari catatan amal di dunia dulu dengan tangan kanan. Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia akan mengatakan, siapa yang mau baca? Ini di hari hisab, di mahsyar. Siapa yang mau baca? Ayo, siapa yang mau baca? Artinya apa? Semuanya baik, Pak. Semuanya baik dia. Baik semua. Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Siapa yang mau baca? Dia Pak, enggak dia. Isinya enggak ada yang merah, Pak. Kalau ada yang merah, qad ghafartu lakal yauma. Hari ini saya sudah ampuni semua dosamu. Jadi dihapus yang merah-merah sama Allah. Kebalikannya, fa amma man utiya kitabahu bisimalih, dengan tangan kiri, apa yang dia ucapkan? Fa amma man utiya kitabahu bisimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia akan mengatakan, andai aku enggak terima laporan ini. Ya laitani lam uta kitabiyah, andai aku enggak terima laporan ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, andai kematian itu akhir dari segala-galanya. Sudah seperti ucapan orang barat dan liberal, udah kematian itu akhir dari segalanya. Lalu apa? Lalu Allah mengatakan tidak bermanfaat lagi apa? Ma aghna anni maliyah, hartaku tidak manfaat lagi. Tuh, kembali ke pembahasan ini, Pak. Ya. Hartaku nggak manfaat. Seperti yang di surat Al-Lail, ya kan? Apa? Fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kami mudahkan dia menuju kesulitan-kesulitan dan hartanya sudah enggak manfaat. Idza taradda, kalau dia wafat enggak manfaat, Pak. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku pun tidak manfaat, sudah. Seperti yang manfaat dari diambil oleh para ulama dari yang di Al-Fatihah. Maliki yaumid din, Allah maha penguasa di hari pembalasan. Emang kekuasaan Allah di hari pembalasan saja, di dunia tidak? Tidak. Kekuasaan Allah di dunia dan di akhirat. Tapi kenapa kok disebutkan di akhirat? Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di tafsirnya, karena di dunia banyak orang mengklaim dia yang berkuasa. Tapi ketika dia di akhirat, halaka anni sultaniyah, habis sudah, Pak. Khudhuhu faghulluh. Allah mengatakan kepada para malaikat, ambil semua orang-orang ini. Faghulluh, belenggu dia dengan kedua tangannya. Belenggu itu kedua tangannya disilang begini, Pak. Ya. Lalu kedua tangannya diikatkan di kedua lehernya. Kok bisa? Iya, begini, ya. Kemudian tangannya kedua ini ditarik dari belakang, diikat tangannya sama Allah. Khudhuhu faghulluh, tsummal jahima salluh, lalu lemparkan dia ke dalam neraka. Jadi dibelenggu itu sebelum masuk neraka. Dibelenggu dulu, lalu dilempar ke dalam neraka jahanam. Di atas neraka jahanam, tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Di dalam neraka jahanam diikat lagi orang-orang ini dengan rantai yang panjangnya sab'una dhira'a, 70 hasta. Kira hampir 40 meter, Pak. Apa? Rantai dipanggang di atas neraka jahanam. Ini golongan kiri, Pak. Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia tidak punya iman. Bisa jadi orang Islam. Dia tidak punya iman. Wala yahuddu ala ta'amil. Dia nggak pernah bersedekah. Falaisa lahul yauma hauna
Hamim, hari ini dia nggak punya teman yang bisa menolong. Di ayat yang lain, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, teman satu dengan teman yang lain kelak di akhirat akan jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali teman-teman yang bertakwa. Ini yang bisa saling menolong di akhirat kelak. Makanya kembali ke pertanyaan tadi pertama, punya teman yang bertakwa saja itu sudah rezeki baik, Pak. Yang bisa menolong kita di akhirat kelak pertemanan itu. Ya, itu jawabannya, Pak. Ada yang ditanya lagi? Silakan, Mas. Bagus sekali pertanyaan, Mas. Apa yang dimaksud dengan membersihkan jiwa? Kita harus paham yang dimaksud jiwa itu apa dulu. Jiwa itu apa? Hati. Inilah, Mas. Membersihkan jiwa artinya apa? Kembali ke ayat kallabal rana ala qulubihim. Sungguh di hati mereka itu ada ran. Ran itu apa? Ran itu disebutkan di hadis Hudzaifah riwayat Imam Tirmidzi. Idza adznabal abdu dzanban, jika seorang hamba dosa, satu aja berdosa, maka ada titik hitam di hatinya. Titiknya besar atau kecil tergantung dosanya. Fa in taba wastaghfar suqila qalbu. Kalau dia tobat istighfar, bersih hatinya, putih. Wa in ada zida fiha, kalau dia terus berdosa terus titik hitamnya semakin banyak, fadzalika huwar ran, itulah ran namanya. Hitam artinya gelap sudah. Kalau sudah gelap, bisa dia berbuat baik. Ibarat orang berada dalam ruangan yang gelap gulita, Mas. Bisa Anda jalan? Enggak. Anda ingin dapat manfaat, Anda ingin minum, ambillah di situ. Ternyata yang Anda minum vas bunga yang airnya sudah bertahun-tahun di situ, Mas. Tidak bisa membedakan, hatinya gelap. Lalu apa? Lakukanlah ketaatan. Ketaatan itu akan mengikis nanti, membersihkan itu semua. Caranya gimana? Tadi Rasulullah mengatakan taubat. Taubat. Dosa-dosa besar akan hilang dengan taubat. Dengan syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama. Istighfar. Man lazimal istighfar. Orang yang rajin istighfar, Allah jadikan semua kesulitannya gampang. Berarti yang hatinya gelap, ibarat orang yang berada dalam ruangan gelap, jendela tertutup, gimana terus? Nggak ada ventilasi. Istighfar, tobat, istighfar, melakukan amal saleh. Contoh, Anda wudhu aja bisa menghapus dosa kecil. Dosa besarnya tobat. Kemudian Anda ke masjid, jalan kakinya bisa menghapus dosa Anda. Terus masuk masjid, terampuni lagi dosa Anda. Duduk di masjid, didoain oleh para malaikat yang ada di atas kepalamu. Sholat berjamaahnya menghapus dosa-dosa kamu. Dan seterusnya, pulang lagi ke rumahmu, langkahnya menghapus dosa kamu. Duduk di majelis ta'lim seperti ini menghapus dosa-dosa kita semuanya. Sedekah menghapus dosa kita. Yudfi'ul kama yudfi'ul ma'u an-nara, seperti api, seperti air yang memadamkan api, dan seterusnya dan seterusnya. Membersihkan jiwa, menyucikan jiwa dengan bertauhid, ikhlas karena Allah. Tauhid membersihkan jiwa kita. Semua ketaatan.
akan menjadikan jiwanya bersih, bercahaya. Nurun ala nur, cahaya iman. Ala nur, di atas cahaya amal saleh yang kamu lakukan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Itu jawabannya. Ada lagi? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dimensinya Pak Ustaz seseorang atau saudara-saudara kita yang telah tutup bilik dengan malam? Apakah saudara kita yang apa Pak? Saudara-saudara kita yang belum, artinya udah dikutuk, artinya udah matanya udah buta, pendengarannya nggak berfungsi lagi. Itu kita mengajak dan mengangkat orang yang semacam itu dan masuk saudara-saudara kita itu bagaimana itu langkah? Apakah memang udah ketentuan dikutuk sampai mati atau masih ada kesempatan itu Pak Ustaz untuk mereka yang masih belum terpanggil imannya untuk tobat gitu? Ya, pertanyaannya sederhana sebetulnya. Bagaimana sikap kita kepada saudara-saudara muslim kita yang masih tenggelam dalam maksiat? Pertama, ya terus kita mendakwai dia, mengajak dia. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Terus kita lakukan dengan hikmah, mau'izah, nasihat yang baik. Sampai kapan? Ya seterusnya, karena dakwah ini kewajiban sepanjang hayat. Berhentinya kapan? Ya kalau kita wafat Pak. Kalau sudah wafat ya udah berhenti kewajiban kita. Ya, terus kita. Makanya saya sering mengkritisi para ibu-ibu kalau kita di pengajian ibu-ibu itu. Ibu-ibu ini selalu ngomong begini. Ustadz, anak saya belum pakai jilbab. Sudah saya kasih tahu Ustadz, masih tidak mau juga. Ya. Pertanyaan ibu ini pertanyaan yang mau melepas diri. Maksudnya apa? Seringkali mereka itu hanya sekedar negor sekali dua kali, terus anaknya nggak mau, ya udah, terus nggak mau negor lagi. Sudah kok ditegor tapi nggak mau. Berapa kali? Baru sekali, baru dua kali, baru beberapa kali ditegor, nggak mau, ya udah mundur. Saya sering katakan kita menegur anak dengan menegur anak sebelah tetangga itu beda Mas. Kalau negor anak sebelah cukup sekali dua kali dia nggak nurut selesai, kita bisa berbuat apa? Kalau anak kita tegur nggak mau, kunciin rumah Mas. Rasulullah bilang apa? Anakmu disuruh sholat nggak mau, gebuk Mas. Pukul Pak. Anaknya siapa? Anakmu, bukan anaknya tetangga. Ya kan? Anak bapak, anak ibu perempuan nggak mau pakai jilbab, kunci rumah Mas. Mau keluar pakai jilbab. Nggak mau pakai jilbab di dalam rumah. Nangis biarin, ngambek biarin, nggak mau makan biarin. Ntar keluar dia ngumpet masuk kamar dapur sendiri. Sudah. Ini bahasa ceramah. Nanti jangan di rumah jangan pakai cara begini Pak ya. Kunciin bapak beneran, stres anak bapak. Ini bahasa ceramah Pak, simple bahasa ceramah. Kalau di rumah ya banyak pendekatan-pendekatan persuasif, dinasehatin ini kan gitu kan. Kalau bahasa ceramah kan simple saya bilang ya kan. Ya, ini. Jangan seperti ada satu orang konsultasi sama saya di atas. Istrinya ngeluh. Ngeluhnya apa? Suaminya tidak peduli lagi sama dia. Pulang ke rumah jam 11, jam 12 tidur. Ditanya dari mana? Bukan urusanmu. Loh Mas dari mana? Saya ini istrimu. Saya dari rumah ibu. Loh Mas saya kan istrimu. Ibu saya lebih utama daripada kamu. Begitu ceramah di radio Rojak. Akhirnya tuh perempuan ngomong apa? Ustadz, suami saya
Suami saya ini berubah gara-gara dengerin radio Rojak katanya. Saya bilang, Bu, apa salahnya radio Rojak, Bu? Radio Rojak nggak salah apa-apa. Tapi bener kok Ustadz, gara-gara. Nah, inilah yang harus kita pahami, Pak. Kadang ini retorika, ini gaya berbahasa, ini berceramah. Iya kan? Inilah berceramah itu bahasanya simpel, saklek, Pak. Jadi ketika kita menerapkan di rumah, kita harus menerapkan dengan penuh bijak, penuh kelemah lembutan. Banyak jalan, Pak, menuju surga, bukan menuju Roma. Menuju Roma Kristen, Pak. Mau dari bongi pepatah. Banyak jalan. Ya kan, diginiin, dirayu, dikasih hadiah, dikasih reward dan sebagainya kan gitu kan. Pakai cara halus, dibujuk, banyak cara. Ya itulah. Ya. Kadang salah faham memahami omongan Ustadz. Gitu. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.